Dan tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dan untuk menaikkan segala doa kita. Pujian "Kala Ku Cari Damai" akan mengiring kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan.
Mari saudara saja yang mengatakan bersama dia. Hatiku damai walau dalam lembah. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi, mari saudara angkat suara saudara bersama dia. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber damai kami. Hanya di dalam-Mu hati kami tentram. Kami tahu banyak tantangan dalam kehidupan kami, tetapi Engkaulah pribadi yang menghibur kami. Hanya Yesus. Bersama Dia. Amin. Walau dalam lembah kegelapan, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Pujian yang baru kami naikkan mengatakan kepada kami hanya Engkaulah sumber dari setiap jawaban pergumulan kami. Saat ini, malam hari ini, kami mau bersama-sama memberikan hati kami untuk mencari jawaban-jawaban setiap pergumulan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Urapi setiap kami Bapa, proteksi kami. Biarlah Allah yang bekerja campur tangan atas hidup kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami terima saat ini dapat benar-benar masuk di lubuk hati yang kami dalam, yang paling dalam, menjadi dasar pedoman kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami sambut sabda kebenaran firman hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini sebelum kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Allah, mari kita sejenak menerima kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari kitab Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, Filipi, pasal 4, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ayat di ayat yang ke-7 ini menyatakan bahwa ketika damai sejahtera Allah itu tinggal diam di dalam diri kita, itu akan memelihara kehidupan kita. Hati, pikiran kita terpelihara. Sehingga ketika hati dan pikiran terpelihara, maka ketika kita menghadapi apapun, tantangan apapun yang kita hadapi, itu tidak menjadikan kita resah, tidak menjadikan kita gelisah, tidak menjadikan kita khawatir. Nah, kalau kita melihat situasi belakangan ini, tentu banyak satu peristiwa, banyak kejadian yang bisa saja itu membuat kita resah, membuat kita khawatir. Kita ingat satu kejadian adanya pagar laut. Ketika coba membayangkan bagaimana ketika pagar laut itu sampai di tempat kita. Ada penguasa-penguasa yang kemudian menguasai apa yang kita miliki sekarang. Kita terusir dari tempat tinggal kita. Belum selesai, gas langka. Itu kejadiannya gas dulu atau pagar laut dulu ya. Tapi mari kita perhatikan, ketika ada kebijakan pemerintah, konsumen harus membeli di pangkalan. Bagaimana itu kemudian banyak orang resah, banyak orang khawatir. Mereka harus mencari gas sedemikian jauh kalau ke pangkalan. Enggak bisa terpikirkan. Belum selesai. Ada apa lagi? BBM yang dioplos. Negara mengalami kerugian hampir 1.000 triliun. Mungkin ini juga salah satu peristiwa yang menjadikan kita resah. Terlebih bagi kita yang selalu memakai Pertamax. Ada keresahan, ada kegelisahan yang muncul akibat peristiwa-peristiwa itu. Dan kasus itu belum selesai juga. Sekarang muncul, apa Bapak Ibu? Ibu-ibu nih khususnya nih ya, minyak ya. Minyak yang kemasannya 1 liter, ternyata enggak ada 1 liter. Ada minyak yang juga dioplos. Nah, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita seperti ini. Ini bukan minyak, tetapi oli. Ya. Ada orang yang istilahnya mocok kerja, baru seminggu. Di sebuah gudang produksi oli. Dan ada penggerebekan. Pekerja ini tidak tahu apa-apa, tetapi harus ikut menanggung akibat dari perusahaannya yang ternyata itu adalah oli oplosan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu peristiwa-peristiwa itu secara tidak langsung itu sudah mempengaruhi kehidupan kita.
Kadang ada keresahan di dalam diri kita, ada kegelisahan. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa negeri kita yang kita cintai kondisinya seperti ini? Tetapi kita juga harus ingat bahwa keresahan itu tidak hanya terjadi sebatas materi saja. Apa yang kita hadapi itu benar membuat keresahan-keresahan tersendiri. Tetapi ada keresahan yang lebih utama, yaitu berbicara tentang rohani. Berbicara tentang rohani. Apa itu? Tentang keselamatan. Mungkin masih banyak di antara kita yang resah. Nanti ketika saya mati, apakah saya selamat? Apakah dengan apa yang saya lakukan, Tuhan mau mengampuni? Sebenarnya ketika kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari, itu membuat keresahan kita secara jasmani, walaupun memang iya, pikiran dan hati kita ini terpengaruhi, tetapi ada hal yang lebih utama. Ketika masih ada dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan, nek aku mati, engkau aku arep ning endi? Apakah dengan kehidupan saya yang sekarang ini, saya bisa masuk surga atau tidak? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencari jawaban. Kenapa itu semua boleh terjadi dan bagaimana kita menyikapi? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu yang Tuhan harapkan kita tenang. Hati, pikiran kita tenang menghadapi semuanya itu. Dan biarlah damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam diri kita. Sehingga ketika kita menghadapi itu semua, kita tidak takut. Karena ada kepastian di dalam damai sejahtera Allah. Di dalam damai sejahtera Allah ada kepastian. Ketika kita menghadapi apapun yang saat ini kita hadapi, keresahan-keresahan dengan kondisi-kondisi belakangan ini, ada kepastian yang berasal dari Allah di dalam damai sejahtera Allah. Ada yang pasti. Ketika damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, menghadapi apapun itu tidak menjadikan kita resah. Tidak menjadikan kita takut, tidak menjadikan kita khawatir. Ketika damai sejahtera Allah itu tinggal diam di dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Supaya damai sejahtera Allah itu tinggal diam di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga ketika damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita, mendiami hidup kita, memimpin hidup kita, menguasai hidup kita, maka tidak ada keresahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan dalam diri kita menghadapi apapun, terlebih utama ketika kita menghadapi bagaimana kelak ketika saya sudah harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada ketakutan karena ada kepastian yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang damai sejahtera Allah harus tinggal di dalam diri kita. Dan itu yang akan memelihara hidup, hati, pikiran kita. Maka yang perlu kita lakukan, kita harus percaya dengan sepenuh hati kepada Allah. Kalau kita mengendaki damai sejahtera Allah tinggal di dalam diri kita,
maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Allah, maka damai sejahtera itu dihadirkan di dalam diri kita. Mari kita melihat di Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, supaya damai sejahtera itu tinggal di dalam diri kita. Ketika kita masih mengandalkan pengertian kita sendiri, maka jangan salahkan ketika kekhawatiran, keresahan itu menghinggapi diri kita. Karena ketika kita hanya mengandalkan pengertian kita sendiri, kita tidak bisa masuk ketika menghadapi kondisi-kondisi sekarang ini. Ketika kita melogika apa yang terjadi, termasuk tentang keselamatan. Ketika kita melogika dengan pengertian kita sendiri, bagaimana mungkin kita yang berdosa itu bisa menerima keselamatan? Tetapi ketika kita percaya dengan sepenuh hati, percaya dengan sepenuhnya kepada Allah, maka itu akan disediakan atas kita. Damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera akan menguasai, akan memimpin kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi. Hal yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Kembali di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Apa dikatakan di situ? Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal berikutnya yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Allah itu tinggal dalam diri kita, menguasai hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi apapun yang sebenarnya itu bisa menjadi kita resah, gelisah, itu tidak berarti buat kita, karena kita dipimpin oleh damai sejahtera. Percaya sepenuhnya kepada Allah, dan yang kedua, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Biarlah banyak peristiwa terjadi, biarlah banyak orang yang resah ataupun gelisah, ketika engkau sudah percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, maka jangan pernah mengkhawatirkan tentang hidup. Ketika engkau percaya kepada Allah, Dia akan memelihara hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita,
Apa yang perlu kita lakukan selain kita tidak khawatir? Mari kita lihat. Dan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita menghadapi satu situasi yang itu bisa menjadi keresahan dalam diri kita, jangan khawatir, percaya kepada Tuhan, jangan khawatir. Apa yang engkau inginkan dari setiap peristiwa itu, maka nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Kadang orang menghadapi situasi sulit dalam dirinya hanya kekhawatiran saja. Kekhawatiran saja, keresahan dalam diri kita saja yang kita utamakan dalam diri kita. Tidak bisa berpikir jernih, tidak mau percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Kadang satu kejadian ini terjadi seperti ini. Kita menghadapi tantangan. Mungkin kita rasakan itu berat. Dan Tuhan sudah memberikan janji kepada kita akan menolong kita. Tetapi ketika kita kemudian berdoa, kita ragu. Apa iya sih saya bisa mengatasi masalah ini? Mungkin enggak sih dosa saya yang sebesar ini bisa diampuni? Layak enggak sih saya yang kondisinya seperti ini datang ke gereja? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kekhawatiran, keraguan-raguan, ketakutan itu kita pelihara dalam diri kita, itu tidak menjadikan kita sejahtera. Justru akan menghalangi kita untuk menerima damai sejahtera Allah. Maka mari malam hari ini, saya tidak tahu pergumulan apa yang saat ini saudara hadapi. Apakah itu tentang ekonomi, keluarga, atau pendidikan, atau juga berbicara tentang keselamatan. Mungkin juga sampai saat ini masih ragu tentang keberadaan dirinya. Mungkin gak sih saya bisa selamat? Mari kita teguhkan hati kita melalui firman Tuhan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang itu kita dapatkan dari kita percaya sepenuhnya kepada Allah dan menghadapi apapun dalam kehidupan kita tanpa kekhawatiran. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa Allah akan menolong kita, Allah akan menyertai kita. Damai sejahteranya akan tinggal di dalam diri kita, memimpin hidup kita, memelihara hati dan pikiran kita. Ayo kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan ada yang mengeraskan hati kita. Kita tahu Tuhan begitu berkuasa atas hidup kita. Tuhan mampu melakukan apapun yang kita anggap itu mustahil. Tuhan mampu. Bahkan Tuhan mampu memberikan pengampunan kepada setiap kita, sebesar apapun dosa kita. Tuhan mampu. Maka bayangan ketakutan mari hilangkan dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati setiap kita pribadi lepas pribadi dalam menghadapi apapun yang saat ini kita hadapi di bumi ini.
Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita renungkan kehidupan kita saat ini. Apa yang sudah terjadi di hidup kita secara pribadi? Apa tantangan yang saat ini hadir? Apakah tantangan itu menjadikan satu keraguan dalam diri kita, kekhawatiran, ketakutan dalam diri kita? Mari saat ini datang kepada Tuhan. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jauhkan kekhawatiran di dalam diri kita. Tetapi nyatakanlah setiap keinginan kita kepada Allah di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Kalau kita mencari damai, kita tidak akan menemukan damai itu di pribadi siapapun. Damai itu hanya ada di dalam Yesus. Mari bawa diri kita menghampiri ayat Allah. Mari bawa diri kita untuk mempercayai dengan sepenuh hati bahwa damai itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari berikan pengakuan, hanya di dalam Yesus ada kedamaian. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Untuk doa firman Tuhan dan doa syafaat saya serahkan kepada Bapak Pendeta Triatmo. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
bersama Dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Musik masih melantun dengan pelan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita kembali melihat dalam setiap pribadi kita masing-masing, apa yang menyebabkan di dalam kehidupan kita seringkali tidak mengalami damai. Mungkin itu dosa masa lalu, mungkin itu kesalahan ataupun perbuatan yang seringkali menghalangi berkat-berkat damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita bereskan dalam setiap hidup kita. Akui dalam setiap kesalahan, setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Supaya pada malam hari ini ketika kita berdoa, jangan sampai berkat-berkat Tuhan itu terhalang dengan segala kesalahan ataupun pelanggaran kita. Baik itu dosa yang saudara lakukan terhadap pasangan, terhadap orang lain, baik itu juga kepada Tuhan, ataupun kepada siapapun yang saat ini saudara lakukan sehingga tidak membuat hati saudara merasakan damai. Karena itu perlu dibereskan, diselesaikan di hadapan Tuhan, supaya hidup saudara benar-benar merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tahu dalam setiap isi hati kami, dalam setiap dosa-dosa kami, dalam pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan Engkau. Seringkali kami melakukan kesalahan, seringkali kami tidak berdamai dengan pasangan, seringkali kami tidak berdamai dengan orang-orang di sekeliling kami, dan bahkan terkadang kami sulit untuk mengampuni ya Tuhan orang yang bersalah kepada kami. Pada malam hari ini Tuhan, ajarlah kami untuk melepaskan pengampunan, supaya rasa damai dari Tuhan senantiasa terpancar dan bahkan tertanam di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengimani, kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberikan rasa damai, dan Tuhan yang sudah mengampuni setiap dosa, setiap pelanggaran kami, setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah Engkau sendiri yang membereskan dalam setiap kehidupan kami. Seperti saat ini Tuhan, kami mengakui dalam setiap pelanggaran, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik itu di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Dan jangan sampai Tuhan, dosa-dosa ini menjadi penghalang di dalam kami untuk menaikkan syukur dan doa kami pada malam hari ini. Dan mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama untuk berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit. Siapapun saat ini yang saudara ingat yang sakit, baik yang ada di 15 kelompok yang saat ini sedang tidak berdaya, yang saat ini membutuhkan pemulihan, mari kita bawa ke dalam kuasa Tuhan, supaya nyata Tuhan, mujizatnya dinyatakan dengan begitu luar biasa. Doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang saat ini bergumul dengan kehidupannya, dengan sakit penyakitnya,
dengan segala keterbatasannya. Mungkin di antara kita ataupun di sekeliling kita ada saudara-saudara kita yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, atau yang saat ini sedang dalam pemulihan, atau yang saat ini perlu mujizat dari kuasa Tuhan. Mari kita doakan bersama-sama. Bawakan semuanya itu ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan menjamah satu persatu. Kuasa Tuhan dinyatakan, saudara kita yang sakit boleh sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan kita yakin mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Kasih Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, yang saat ini tidak berdaya, yang saat ini sedang sakit, yang saat ini memerlukan kesembuhan dari kuasa Tuhan, yang saat ini memerlukan mujizat-Mu ya Tuhan. Kau jamah satu persatu, sehingga saudara-saudara kami yang tidak berdaya diberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga terjadi pemulihan, mujizat Tuhan dinyatakan, sehingga saudara-saudara kami ini boleh mengalami kuasa Tuhan yang begitu nyata dengan keajaiban. Dan Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini yang sakit tidak hanya secara fisiknya, tetapi jiwanya, batinnya, yang mungkin saat ini jiwanya sedang meronta-ronta, jiwanya yang sedang memberontak, yang sedang menjauhkan diri dari persekutuan, yang menjauhkan diri dari gereja Tuhan, yang tidak pernah beribadah sama sekali. Tuhan sentuh satu persatu supaya boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah. Mari ya Tuhan, yang sakit hati boleh dipulihkan hatinya, yang saat ini mungkin mengalami kelemahan dalam hidupnya, Tuhan bangkitkan semangatnya supaya mau kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan, kami pun saat ini berdoa untuk persiapan dalam ibadah hari Minggu, baik dalam ibadah pagi jam 6, jam 9, dan jam 5 sore, dan juga untuk ibadah di Pepantan di Kaliaman jam 9 pagi, dan Pepantan Bukit Sion jam 8 pagi. Tuhan berkati untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan, yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian, yang main musik, yang singer, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan, termasuk untuk bapak-bapak tim relawan parkir, dan juga untuk pengerja gereja yang mempersiapkan tempat bagi kami untuk beribadah, dan semuanya Tuhan, untuk tim IT, semua yang hadir Tuhan berkati, sehingga jemaat Tuhan boleh merasakan berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan yang bertata di dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, yang kami laksanakan, dan bahkan dalam ibadah raya itu pun Tuhan senantiasa yang hadir dan memberkati. Dan Tuhan, kami pun juga berdoa untuk persiapan dalam penabisan Bapak Pembantu Pendeta Rano Surita, dan juga untuk kesiapan dalam visitasi yang akan dilaksanakan dalam minggu depan ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan sertai dengan kuasa Allah, sehingga visitasi baik dari sinode ini bisa bertemu dengan pengurus dan kemajelisan dari GITJ Mangkukerto dan semua jemaat yang ada di Pepantan Bukit Sion, sehingga boleh menghasilkan yang baik dan bahkan kesiapan-kesiapan yang ada untuk visitasi dan juga untuk penabisan. Tuhan berkati semua panitia yang ambil bagian, yang sudah dibentuk, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan-pelayanan di 15 kelompok. Tuhan berkati untuk bapak-bapak ketua kelompok dan pengurus yang ada,
dan juga untuk 7 komisi yang ada di gereja kami GTJ Mangkukerto ini ya Tuhan, dan juga Pepantan, baik dalam pelayanan sekolah minggu, baik dalam pelayanan remaja, pemuda, pelayanan untuk persekutuan keluarga muda, pelayanan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga untuk pelayanan Adi Yuswo. Tuhan sertai dengan kuasa Allah, sehingga melalui pelayanan ini nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan. Dan Tuhan malam hari ini Tuhan kami juga menyerahkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami malam hari ini Tuhan sendiri akan memberkati, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan. Mari ya Tuhan Kau berkati dalam setiap kebutuhan kami masing-masing. Apa yang kami perlukan dalam keluarga kami, apa yang kami perlukan dalam pekerjaan kami, apa yang kami perlukan dalam setiap hari dalam kehidupan kami, Tuhan cukupkan, dan bahkan untuk masa depan dalam kehidupan kami Tuhan berkati. Dan Tuhan pada malam hari ini kami sebentar lagi akan mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini, dan kami akan kembali pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri dalam persekutuan doa, dan terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada malam hari ini, dan pulanglah dengan damai sejahtera, dan pulanglah dengan merasakan sukacita dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kami, dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memberkati dalam kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Silakan duduk dan ambil saat teduh sebelum meninggalkan tempat ibadah. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah setia ambil bagian dalam pelayanan untuk berdoa bersama malam hari ini ya. Sampai berjumpa kembali.